Ku bersujud di hadapan-Mu, ku bawa hidupku yang penuh dosa. Bersihkan hatiku, sucikan jiwaku, agar ku layak menyembah-Mu, Tuhan. Kuduskan hati ini untuk-Mu, biar ku hidup dalam cinta-Mu. Amankan jalan yang Kau tunjukkan, ku serahkan semuanya padamu, Tuhan. Tiada yang sempurna di dunia ini, tapi cinta-Mu mengisi hati. Kuatkan diriku dalam cobaan, agar ku tetap berdiri teguh. Kuduskan hati ini untuk-Mu, biar ku hidup dalam cinta-Mu. Amankan jalan yang Kau tunjukkan, ku serahkan semuanya padamu, Tuhan. Di saat gelap Kau selalu hadir, berikan terang dalam setiap langkah. Dengan kasih-Mu, ku takkan terjatuh. Tetap percaya Kau kan menuntunku. Kuduskan hati ini untuk-Mu, biar ku hidup dalam cinta-Mu. Amankan jalan yang Kau tunjukkan, ku serahkan semuanya padamu, Tuhan. Kuduskan hati ini untuk-Mu, biar ku hidup dalam cinta-Mu. Amankan jalan yang Kau tunjukkan, ku serahkan semuanya padamu, Tuhan. Bersama kembali dalam renungan firman Tuhan. Yesuslah terang dunia, part yang kedua. Kita perlu terang Kristus untuk menuju masa depan, dan terang Kristus mengendali segala tindakan kita agar tidak jatuh dalam kegelapan. Mari ikuti yang berikutnya. Hiduplah dalam terang Kristus. Bagaimana caranya? Miliki tubuh yang dikuduskan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 14. Kisah singkat dalam cerita ini, Naaman adalah nama seorang panglima pasukan dari Ben-Hadad, Raja Damsyik. Dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, seorang yang sangat berani. Tetapi sayang sekali seorang berpenyakit sakit kusta. Mari kita pelajari sebuah pelajaran rohani dari kisah Naaman si kusta. Naaman belum memiliki terangnya Kristus, tetapi dalam tubuhnya memiliki kerinduan. Kerinduan dan keinginan Naaman untuk berjumpa dan disembuhkan oleh sang pemulih kusta itu berarti
Naaman sedang digiring untuk meniti masa depan dan kehidupannya diperbaharui. Penghalang memiliki tubuh yang dikuduskan. 1. Bergantung pada logika manusia. Contoh dari Naaman bergantung pada logikanya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahawa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Mari ikut kronologinya. Pertama, Naaman ini mengalami suatu pencobaan, iaitu dia mengalami sakit kusta dan sudah berubat tapi tidak ada kesembuhan. Naaman mengalami pencobaan. Aku akan bertemu dengan nabi itu, agar kusta ini sembuh. Ya, aku akan pergi ke sana. Semoga dia layan aku dengan baik, kerana aku ini selalu baik. Aku ini selalu tolong orang. Aku ini panglima yang baik. Aku adalah panglima yang gagah berani. Sucikan jiwaku. Begitulah pendapat Naaman tentang dirinya. Di sisi lain, Bapa Surgawi yang Maha Tahu memberitahukan kepada Elisa nabinya akan kedatangan Panglima Raja Damsyik itu. Hambaku, ada seorang sakit kusta akan datang untuk bertemu denganmu, minta disembuhkan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Suruhlah dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Tuhan, apakah arahan itu tidak silap? Dia itu kan seorang panglima. Sampaikan sahaja. Baiklah Tuhan. Seseorang mari ke sini. Mari ku suruh kamu kepada Panglima Raja Aram yang ada di depan pintu rumah. Sampaikanlah pesan ini kepadanya. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Mari kita lihat respon Naaman terhadap perintah yang disampaikan oleh suruhan Elisa. Apa, mandi di sungai Yordan? Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Mari kita kembali ke Damsyik. Kita dapat melihat di sini bahawa logika Naaman bekerja. Dia tidak dapat menerima interupsi dari Tuhan melalui hamba Tuhan itu. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kelemahan manusia adalah memiliki pendapat tentang dirinya sendiri. Selalunya apabila kita sampaikan sesuatu terang dari Tuhan untuk membawanya kepada kehidupan yang diberkati, selalu tidak dapat menerima, kerana fikirannya dipenuhi dengan pendapatnya sendiri, sehingga rencana Tuhan hilang begitu sahaja. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menaruhkan fikiran-fikiran dan perasaan Kristus dalam fikiran dan perasaan kita. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh fikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Naaman, selama dia memakai tubuhnya, dia hanya memikirkan tentang kebesarannya, dan dia mengandal dan memakai kemampuannya. Terang Kristus. Untuk hidup dalam terang Kristus, milikilah tubuh yang dikuduskan. Seperti apakah itu? Bersihkan diri dari mood yang buruk. Mood adalah bahasa tubuh. Dari kronologi tadi, dengan jalan kesembuhan itu diberitahukan pada Naaman, begitu dipengaruhi moodnya. Dia hampir kehilangan harapan untuk sembuh. Mari kita aplikasi dalam hidup rohani kita. Tubuh kita inilah yang menjadi penghalang. Selalu memberontak, supaya kita tidak dapat jalan ke mana-mana. Kita sering dikuasai oleh mood yang tidak tentu arah. Sebentar baik, sebentar kacau, sebentar sedih, marah, sakit hati dan sebagainya. Tubuh inilah yang menghalangi kebebasanmu memuji Tuhan, kebebasan bersekutu dengan Tuhan dan kebebasan mengikut rencana Tuhan. Kerana kebesaran dan terang Tuhan tidak masuk di dalam kita. Mari kita memandang kisah ini dari sudut pandang dunia roh. Kusta melambangkan dosa. Kita tidak punya kusta seperti Naaman,
Tapi kusta itu adalah masalah. Persoalan, pemberontakan kita terhadap firman Tuhan itulah kusta. Bahkan menolak Yesus, itulah kusta. Penangkal dan sumber penyelesaian kusta adalah bertobat, kembali kepada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, datang kepada terang Kristus. Mari ikuti kronologi berikutnya. Di dalam poin tubuh yang siap dikuduskan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 hingga 14. Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya, betul juga, lagi kita sudah datang di sini. Aku akan mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Tidak adakah sungai lain? Sungai Yordan ini sangat menjijikkanku. Coba sajalah. Perintah apa ini? Tengok, tidak ada apa yang terjadi. Ini mandi kedua kalinya tengok nih, kustaku masih ada bahkan malah gatal. Belagi Tuan, Tuan baru membenamkan diri yang kedua kali, bersabarlah Tuan. Baiklah, ini baru yang kelima kali. Aku harus lakukan dengan hati yang ikhlas. Baik, aku buang kesombonganku, aku harus menyadari siapa aku perlu sembuh dari kusta ini, mana tahu inilah jalannya. Naaman, pasrahkan dirimu, lepaskan semua egomu. Lakukan dengan sepenuh hati Tuan, ini yang kelima kali Tuan, Tuan harus sembuh. Sebentar lagi yang ketujuh kali, lakukan Tuan. Hei pegawai-pegawaiku, lihat, kustaku sembuh. Wah Tuan, kita sembuh, lihat kulitnya, pulih seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Marilah kita kembali kepada Nabi Tuhan itu. Hai hamba Tuhan, sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, kita harus mengalami terang Kristus, supaya ketika ada sesuatu yang diubah suai dalam peribadi kita, kita tidak memberontak, tidak merungut, melainkan kita pasrah pada pekerjaan Roh Kudus. Ingatlah firman Tuhan ini, Matius pasal 26 ayat 41 berkata, bangunlah dan berdoa supaya kamu mendapat kekuatan terhadap pencobaan. Rohmu mau melakukan yang baik, tetapi tubuhmu lemah. Kesimpulan dari part kedua, untuk memiliki terang Kristus, agar menerangi tubuh. 1. Milikilah tubuh yang dikuduskan. 2. Bersihkan diri dari mood yang buruk. Jangan ketinggalan untuk part yang ketiga.